aman, selamat. Saudara-saudara, tanpa persatuan tidak mungkin ada stabilitas, ketenangan, dan perdamaian. Tanpa perdamaian tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi. Tidak mungkin ada pembangunan ekonomi yang berhasil tanpa kerukunan, tanpa kesejukan, tanpa kerjasama. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya bertekad, manakala dengan dukungan saudara-saudara, saya diberi kepercayaan, diberi mandat oleh rakyat Indonesia, saya akan mengajak semua kekuatan politik untuk bersatu, untuk bersama-sama memikul tanggung jawab, bersama-sama bekerja untuk keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Hanya itu tujuan kita. Dan kita yakin, kita percaya bahwa kita memiliki potensi dan kemampuan untuk kita bangkit menjadi negara yang makmur, saudara-saudara sekalian. Kekayaan kita luar biasa. Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo harus diakui bahwa pemerintah ini mampu mengendalikan dan mengelola kehidupan politik dan pembangunan ekonomi bangsa. Diakui oleh seluruh dunia, pemerintah ini mampu mengatasi krisis pandemi COVID-19 dengan kecepatan yang tidak diduga-duga oleh bangsa-bangsa lain. Kita ternyata telah mencapai berbagai tonggak-tonggak keberhasilan yang memang belum membuat kita sempurna atau aman. Kita masih harus kerja keras. Kita masih harus bekerja keras. Dan untuk itu strategi pembangunan, hilirisasi, pengamanan, terutama pangan kita harus kita amankan. Kita harus juga amankan pengelolaan air, karena dalam situasi global di mana iklim sekarang berubah-ubah ke arah yang cukup mencemaskan, terjadi pemanasan bumi, kita harus waspada. Juga kita harus hadapi tuntutan rakyat kita akan tersedianya pekerjaan yang layak untuk anak-anak kita semua, pendidikan yang layak untuk anak-anak kita semuanya, kesehatan yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi saya sudah hitung, saya sudah lihat angka-angka, saya sudah bicara dengan pakar-pakar, kita mampu dan kita akan bangkit menjadi negara makmur. Karena itu, saudara-saudara, saya di sini ingin menegaskan kembali bahwa saya ucapkan penghargaan dan terima kasih saya kepada Presiden Joko Widodo. Walaupun beliau 2 kali mengalahkan saya, tapi memang harus diakui insting politik Pak Yusril cukup tajam. Tapi, itulah. Walaupun
Saya pernah dikalahkan oleh Pak Joko Widodo. Tetapi yang penting rakyat Indonesia yang menang, saudara-saudara sekalian. Dan dengan kenegarawanan beliau, dengan kepemimpinan beliau, dengan insting politik yang tidak banyak terdapat di elit Indonesia, begitu beliau kalahkan saya, beliau ajak saya untuk bergabung, untuk bersama-sama melayani dan mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dan insting saya waktu itu mendorong saya untuk mengambil keputusan yang tidak terlalu lama. Saya memutuskan untuk bergabung bersama Pak Joko Widodo demi masa depan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Dalam perjalanan ini, saya semakin yakin bahwa kita tidak boleh diadu domba lagi. Kita tidak boleh pecah belah lagi. Kita harus bersatu. Berbeda itu baik. Di ujungnya kita harus bersatu dan bekerja sama, saudara-saudara sekalian. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, di ujungnya kita harus bersatu. Kita harus bekerja sama. Tidak ada jalan lain. Saya di mana-mana bertekad untuk bekerja demi kerukunan. Persaingan politik itu adalah baik, tapi tidak boleh jadi permusuhan politik. Saudara-saudara sekalian, marilah kita belajar dari perkembangan negara-negara lain. Marilah kita lihat apa yang terjadi di negara-negara saudara-saudara kita. Lihat yang terjadi di Suriah, yang terjadi di Irak, yang terjadi di Afghanistan, yang terjadi di Yaman, yang terjadi di Sudan, yang terjadi di Somalia, yang terjadi di Libya, di Tunisia. Lihat. Kita tidak boleh. Perbedaan politik, demokrasi kita harus demokrasi yang khas Indonesia. Jangan ikut-ikut demokrasi bangsa lain. Jangan ikut-ikut demokrasi yang caci maki, demokrasi yang menganjurkan kebencian, yang hanya mau menang sendiri. Tidak, semua partai di seluruh Indonesia terdiri dari patriot-patriot dan dari orang-orang baik. Di semua partai ada juga orang-orang tidak baik. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bekerja sama, marilah kita bersatu, marilah kita memikirkan rakyat kita, marilah kita bekerja untuk rakyat kita yang tercinta. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Saya merasa dekat dengan PBB. Ya. Lahirnya tanggal 17 Juli. 17, 1 sama 7, 8. Kebetulan saya ini selama hidup saya itu angka 8 selalu muncul. Sampai saya diberi sandi waktu di tentara, saya disampaikan sandi saya itu 08. Jadi tidak heran kalau walaupun pernah berpisah beberapa kali, tapi ujungnya di saat kritis PBB bersatu kembali dengan saya. Kemudian saya lihat ada angka 13 ya. Nomor urutnya 13. Jadi ada 2 angka dalam hidup saya. 8 dan 13. Saya dulu
pernah menjadi komandan batalion 328. Batalion waktu itu batalion terbaik di Republik Indonesia. Pak Agus tadi juga lulusan 328. Pak Agus tadi ini jago perang. Jadi saudara-saudara, 3 tambah 2 tambah 8 adalah 13. Jadi ada 8, ada 13. Tidak mengherankan bahwa kok kalau saya di tengah PBB, saya merasa nyaman, saudara-saudara sekalian. Itu kalau saya di PBB, kalau saya di tengah PKB, saya merasa nyaman juga.